Shalom warga Yakum yang terkasih, kembali bertemu kita di dalam fellowship kali ini. Kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan sebagai landasan kita dalam bekerja. Mari kita berdoa. Tuhan Allah yang Maha Kasih, kami berucap syukur karena Tuhan boleh memberkati kami. Tuhan sudah menyediakan setiap hal yang kami perlukan, dan Tuhan yang menuntun kami di dalam setiap tantangan. Kami boleh melakukan pekerjaan dan kami dapat menghasilkan pekerjaan yang baik dalam nama Tuhan. Karena saat ini kami akan merenungkan firman-Mu ya Tuhan. Biarlah setiap hal yang boleh kami dengar, setiap hal yang dapat kami terima menjadi penerang di dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami memohon Roh Kudus-Mu untuk membantu kami. Amin. Firman Tuhan pada hari ini diambil dari kitab 1 Raja-Raja 2 ayat yang 1 sampai dengan yang keempat. Kitab 1 Raja-Raja 2 ayat yang pertama sampai dengan yang keempat. Pesan Daud yang terakhir sebelum meninggal. Ketika saat kematian Daud mendekat, ia berpesan kepada Salomo anaknya, "Aku ini akan menempuh jalan segala yang fana, maka kuatkanlah hatimu dan berlakulah seperti laki-laki. Lakukanlah kewajibanmu dengan setia terhadap Tuhan Allahmu, dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya, dan dengan tetap mengikuti segala ketetapan, perintah, peraturan, dan ketentuannya, seperti yang tertulis dalam hukum Musa, supaya engkau beruntung dalam segala yang kau lakukan dan dalam segala yang kau tuju, dan supaya Tuhan menepati janji yang diucapkannya tentang aku, yakni jika anak-anakmu laki-laki tetap hidup di hadapanku dengan setia, dengan segenap hati dan dengan segenap jiwa, maka keturunanmu takkan terputus dari tahta kerajaan Israel." Demikian firman Tuhan. Yang berbahagialah kita yang mendengarkan firman-Nya dan melakukan di dalam kehidupan sehari-hari. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, ketika kita merenungkan bahwa tidak ada orang yang bisa hidup dengan sempurna, hal itu menjadi perenungan yang penting manakala kita menjalani kehidupan ini seringkali ingin lepas dari kontrol, ingin melepaskan diri dari segala sesuatu yang ingin mengekang kita. Maka kalau kita sudah merasa diri sempurna, kita sering merasa tidak perlu aturan, tidak perlu tatanan, dan merasa bahwa diri kita mampu melakukannya sendirian. Tetapi dalam hal ini Daud memesankan kepada Salomo bahwa seseorang harus hidup dengan ketetapan, dengan apa yang sudah dilakukan berdasarkan hukum Allah. Hal ini menjadi perenungan yang serius karena Daud sendiri adalah orang yang pernah juga melakukan kesalahan, orang yang sedemikian besar, orang yang sedemikian terhormat, merasa dirinya saja masih mampu, masih dapat melakukan kesalahan. Dan pesan di akhir hidupnya ini menjadi penting, mengingat bahwa Israel adalah sebuah kerajaan yang besar, maka perlu juga dipimpin oleh seorang pemimpin yang mampu mengelola dirinya, mengendalikan dirinya, dan menaati apa yang menjadi dasar basis dari kerajaannya. Nah, Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih, hal ini dapat menjadi perenungan bagi kita manakala kita mencoba untuk melihat diri kita di dalam sebuah bangunan, dalam sebuah sistem besar. Kita bisa hidup di dalam berbagai macam aturan, kita harus hidup di dalam berbagai macam ketentuan-ketentuan yang harus dengan taat kita jaga supaya kelanggengan kehidupan yang baik itu bisa dipertahankan. Dan refleksi tentang Daud, apa yang Daud sampaikan kepada Salomo, mewariskan nilai-nilai ketaatan itu adalah sesuatu yang mendasar bagi orang yang beriman. Yohanes Calvin, seorang bapak reformator yang tradisinya kita ikuti di dalam gereja-gereja kita hari ini, sampai hari ini masih menekankan bahwa pengajaran
setiap hal yang sudah ditata, setiap hal yang menjadi peraturan di dalam kehidupan beriman itu adalah alat untuk menolong kita supaya hidup di dalam terang Allah. Di dalam ajaran dasarnya, di dalam Institutio, dikatakan Calvin sendiri menempatkan tata aturan itu sebagai sebuah disiplin iman untuk menjaga supaya manusia tidak terus-menerus berkubang di dalam kesalahan, tidak terus-menerus terjerat di dalam penyimpangan-penyimpangan terhadap Allah. Calvin sangat sadar potensi-potensi itu sehingga dia menghendaki supaya setiap orang melatih diri di dalam disiplin iman dan setiap orang harus terus-menerus mengikuti setiap tatanan-tatanan yang ada. Bahkan apa yang sudah dibangun itu harus dilandaskan di dalam firman Tuhan. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, mewariskan sebuah disiplin iman, mengajarkan suatu upaya, suatu gerak, suatu tindakan, suatu tata laku cara hidup yang taat. Ini menjadi tantangan kita saat ini, mengingat bahwa kita harus terus-menerus mempertahankan apa yang menjadi kehendak Tuhan, apa yang menjadi warisan yang diberikan kepada kita untuk dilakukan dengan baik, sebuah sistem, sebuah rumah, sebuah bangunan yang harus kita jaga. Yakub adalah sistem dan rumah itu. Maka Bapak, Ibu, dan Saudara, kalau kita mau berefleksi bagaimana Daud melihat kembali kehidupannya yang fana itu dengan penuh keterbatasan, dengan penuh potensi-potensi kesalahan, dia memesankan, mewariskan suatu pesan yang baik kepada Salomo untuk taat, untuk bisa melakukan sesuatu yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Hanya dengan berpegang pada Tuhan dan ketetapan Allah, Salomo diharapkan bisa meneruskan ketaatan itu. Dan saat ini sebagai warga Yakub, kita hidup di dalam sebuah pola, tata aturan dan lain sebagainya yang ingin membentuk, menjaga, merawat kesinambungan dan kelanjutan layanan lembaga kita. Setiap aturan itu dibikin, setiap aturan itu dilaksanakan, setiap aturan itu direnungkan, dipergumulkan dalam rangka kita terus-menerus mencari kehendak Allah. Di dalam pekerjaan kita, yang satu profesi dengan profesi yang lainnya bisa saja dengan prosedur yang berbeda-beda. Namun SOP yang dibuat, aturan, tatanan bahwa kita harus melakukan standar-standar yang itu ditetapkan adalah cara bagi kita untuk menaati apa yang benar, apa yang baik. Dan mungkin itu bukanlah pilihan yang nyaman. Seringkali hidup di dalam aturan, dalam tatanan, di dalam disiplin adalah cara yang tidak nyaman. Namun di dalam ajaran gereja kita, saya ingin mengingatkan tata disiplin itu adalah hal untuk melatih kehidupan kita supaya kita terus-menerus dapat menjaga diri dari potensi-potensi penyimpangan dan kesalahan yang bisa kita lakukan setiap saat. Mari kita terus berdoa, kita terus-menerus meminta pertolongan Tuhan, biar di dalam pekerjaan kita seluruh kesulitan dan tantangan kita dapat kita lalui dengan taat, dengan berdasarkan pada aturan ketetapan yang sudah diberikan Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Kami ingin mengingat ya Tuhan bahwa setiap kehidupan kami tidak terlepas dari kehendak-Mu. Kami ingin terus-menerus belajar supaya kehidupan kami tidak bisa menyimpang dari kehendak Tuhan. Mampukan kami ya Tuhan untuk terus belajar, melatih diri di dalam disiplin iman supaya kami dapat hidup seturut dengan kehendak Tuhan saja. Di dalam setiap pekerjaan kami, rupa-rupa hal yang harus kami lakukan, standar dan setiap prosedur yang harus kami lakukan biarlah dapat kami kerjakan dengan cermat dan taat sebagai bagian dari kami mengimani kehendak Tuhan. Kami ingin berdoa bagi seluruh bagian dari lembaga yang bekerja bersama-sama dengan kami, menjadi bagian yang selalu menopang kami. Biarlah Tuhan juga sertai, Tuhan juga jagai, berikan kekuatan dan kemampuan untuk tetap taat.
Kami ingin serahkan Yakum yang Tuhan berikan pada kami untuk kami rawat sebagai lembaga pelayanan bagi masyarakat, dapat terus melakukan misinya sesuai dengan kehendak Tuhan. Kami ingin serahkan segala kekhawatiran, segala hal yang membebani hati dan pikiran kami. Biarlah Tuhan yang selalu memberi kami keringanan dan Tuhan yang menopang ketika kami kesulitan. Di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa. Amin.